Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami selaku dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil dari proyek kami yaitu membuat antena bowtie dengan pencatuan microstrip line menggunakan metode parasitik dan DGS. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Happy Ludiati, STMT dengan NIP 197 204 262 001 122 001 dan juga yang kami hormati Ibu Hani Madiawati, STMT dengan NIP 198 803 192 019 032 009. Sebelumnya kami membuat pemaparan presentasi ini ditujukan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Antena dan Propagasi, Program Studi Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Bandung tahun 2024. Boleh dilanjut? Oke, sebelum mulai, kita perkenalan dulu anggota kelompok 3. Boleh dimulai dari yang sebelah kiri. Perkenalkan nama saya Fauzan Aska dari kelas 3 BTNK dengan NIM 221344042. Dilanjut. Oke, perkenalkan nama saya Febrian Adiputra dari kelas 3 BTNK dengan NIM 221344043. Boleh dilanjut. Oke, perkenalkan saya Fitri Ayu dari kelas 3 BTNK dengan NIM 221344044. Oke, selanjutnya saya dari kelompok 3 Gani Fauzan Hidayat dari kelas 3 BTNK dengan NIM 221344045. Oke, boleh dilanjut. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh salah satu teman kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi pendahuluan kebutuhan komunikasi andal mendorong inovasi antena termasuk antena bowtie yang unggul berkat desain sederhana, efisiensi tinggi dan cakupan frekuensi yang luas. Untuk mengatasi keterbatasan bandwidth, digunakan pencatuan microstrip line yang memperluas bandwidth dan meningkatkan gain. Nah, metode parasitic dan defected ground structure atau DGS diaplikasikan untuk meningkatkan performa. Parasitic memperluas bandwidth, sedangkan DGS mengontrol impedansi dan pola radiasi. Kombinasi ini mendukung transmisi data pada frekuensi tinggi, yaitu sekitar 3.700 sampai dengan 4.800 MHz dengan bandwidth besar dan stabilitas yang tinggi. Integrasi microstrip line, parasitik, dan DGS menghasilkan antena bowtie dengan gain dan bandwidth yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain dan kinerjanya untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi modern. Oke, next. Nah, pertama-tama antena bowtie. Antena bowtie ini adalah jenis antena yang terkenal dengan bentuk geometrinya yang menyerupai dasi kupu-kupu atau bowtie dalam bahasa Inggris. Lalu antena ini termasuk dalam kategori antena unidireksional yang dapat beroperasi pada frekuensi wideband. Keunikan dari antena bowtie ini terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan pola radiasi yang konsisten dan bandwidth yang luas, yang esensial untuk aplikasi modern. Next. Nah, selanjutnya pencatuan microstrip line. Pencatuan microstrip line merupakan teknik umum untuk menghubungkan antena dengan jalur transmisi. Pada metode ini, sebuah jalur microstrip yang merupakan strip konduktor tipis yang diletakkan pada substrat dielektrik
digunakan untuk memasok sinyal radio frekuensi atau RF ke antena. Pencatuan microstrip line banyak digunakan dikarenakan kesederhanaannya dan juga biaya pembuatannya yang rendah. Nah, selanjutnya ada metode parasitik. Metode parasitik ini adalah teknik di mana elemen tambahan ditempatkan di dekat antena utama untuk meningkatkan kinerja radiasi dan bandwidth. Elemen parasitik ini tidak terhubung langsung oleh sumber sinyal, tetapi mendapatkan energi melalui kopling elektromagnetik dari antena utama. Teknik ini digunakan karena dapat meningkatkan gain dan memperluas bandwidth antena. Bisa dilihat selanjutnya metode DGS atau Defected Ground Structure. DGS ini adalah teknik lain yang digunakan untuk meningkatkan performa antena. DGS melibatkan pembuatan celah atau cacat pada ground plane antena untuk mengubah properti elektromagnetik dan meningkatkan kontrol impedansi. Dengan menggunakan DGS, antena dapat memiliki karakteristik yang lebih baik, seperti peningkatan gain, reduksi gelombang harmonik, serta kontrol pola radiasi. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa kesimpulan dari pengaruh dari metode dan perhitungan parameter. Jadi metode parasitik ini eh, dapat meningkatkan gain, lalu memperluas bandwidth dan mengarahkan pola radiasi. Sedangkan metode DGS ini dia untuk kontrol impedansi, peningkatan gain, dan kontrol pola radiasi. Lalu di sini ada hasil perhitungan parameter. Jadi antena yang kita gunakan ini eh, berada di SDR 12. Nanti akan dipaparkan oleh teman saya yang lain. Lalu di sini ada beberapa parameter seperti FR, WF, H yang didapatkan dari rumus yang ada di kanan bawah saya, gambar kanan bawah saya. Nah, hasil dari perhitungan parameter ini eee, menjadi tolak ukur utama kita dalam mendesain antena bow tie yang kita akan lakukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk proses desain antena bow tie, kita diberikan spesifikasi yang diinginkan oleh dosen pengampu kita. Dengan spesifikasi seperti berikut, bandwidth frekuensi dari rentang 2650 MHz sampai 3200 MHz dengan bandwidth 550 MHz, gain 3 dBi dan pola radiasi secara unidireksional. Untuk proses pertama, kita buat antena bow tie microstrip line yang kita dapatkan bandwidth frekuensi 2,7439 GHz sampai dengan 3,2867 GHz. Bandwidth 542,8 MHz dengan gain 4,1117 dBi. Directivity 19998 dBi, return loss 20,623 dB, HPBWH 55,9 degree, HPBWE 98,1 degree, dengan frekuensi low 2,7439 GHz, frekuensi high 3,2887 GHz, dan frekuensi cut off di 2,8433 GHz. Selanjutnya ada antena bow tie microstrip line dengan metode parasitic square. Di sini kita gunakan basis microstrip line yang tadi, ditambahkan parasitik lagi di kanan kirinya. Yang kita dapatkan
bandwidth frekuensi 3,0223 GHz sampai 3,2537 GHz. Bandwidth turun jadi 231, MHz, gain 2,432 dBi, directivity 7,526 dBi, return loss 13,21 dB, HPBWH 48,8 degree, HPBWE 38,8 degree, frekuensi low 3,0223 GHz, frekuensi high 3,253 GHz, dan frekuensi cut off di 3,0975 GHz. Lalu selanjutnya antena bowtie microstrip line dengan metode parasitic triangle kita dapatkan spesifikasinya di bandwidth frekuensi 2,7439 3,2867 GHz, bandwidth naik lagi 542,8 MHz, gain 4,117 dBi, directivity 7,998 dBi, return loss 20,623 dB, HPBWH 55,9 degree, HPBWE 98,1 degree, frekuensi low 2,7439 GHz, frekuensi high 3,2867 GHz, dan frekuensi cut off 2,8433 GHz. Selanjutnya antena bowtie microstrip line dengan metode DGS dumbbell. Di ground plane ditambahkan shape seperti dumbbell. Jadi kita dapatkan spesifikasi bandwidth frekuensi 2,9735 GHz sampai 3,0594 GHz. Bandwidth turun signifikan jadi 85,8 MHz, gain 2,299 dBi, directivity 7,389 dBi, return loss menjadi minus 0,73 dB, HPBWH 49,3 degree, HPBWE 38,9 degree, frekuensi low 2,9736 GHz, frekuensi high 3,0594 GHz, dan frekuensi cut off di 3,0182 GHz. Lanjut antena bowtie microstrip line dengan metode parasitic triangle dan DGS arrow. Kita dapatkan bandwidth frekuensi 2,7791 GHz sampai 2,854 GHz. Bandwidth 74,9 MHz, gain minus 0,6542 dBi, directivity 7,526 dBi, return loss 39,857 dB, HPBWH 52,6 degree, HPBWE 40,3 degree, frekuensi low 2,7791 GHz, frekuensi high 2,854 GHz, dan frekuensi cut off 2,8135 GHz. Lalu ada antena bowtie microstrip line dengan metode parasitic triangle dan satu DGS sirkular. Didapatkan bandwidth frekuensi 2,7439 GHz sampai 3,2867 GHz. Bandwidth 542,8 MHz, gain 4,117 dBi, directivity 7,996 dBi, return loss 20,623 dB, HPBWH 55,9 degree, HPBWE 98,1 degree, frekuensi low 2,7439 GHz, frekuensi high 3,2867 GHz, dan frekuensi cut off 2,8433 GHz. Sekarang lanjutan dari antena bowtie microstrip line dengan metode parasitic triangle dan 3 DGS sirkular. Di sini kita dapatkan bandwidth frekuensi 2,7056 sampai 3,2848 GHz, bandwidth naik 579,2 MHz, gain 4,034 dBi, directivity 7,956 dBi, return loss 26,947 dB, HPBWH 53,1 degree, HPBWE 90,2 degree, frekuensi low 2,7056 GHz,
frekuensi high 3,2848 GHz dan frekuensi cut off di 2,7732 GHz. Selanjutnya desain final yang kita buat dengan 5 DGS sirkular. Yang kita dapatkan dari desain final ini adalah bandwidth frekuensi 2,7056 GHz sampai 3,2849 GHz, bandwidth 579,3 MHz, gain 4,011 dBi, directivity 7,849 dBi, return loss 29,6 dB, HPBWH 51,4 degree, HPBWE 95,2 degree, frekuensi low di 2,7056 GHz, frekuensi high 3,2849 GHz, dan frekuensi cut off 2,7732 GHz. Untuk selanjutnya ada penjelasan desain pada software CST yang akan didemonstrasikan secara langsung oleh Febrian Adiputra. Silakan. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan desain pada software CST-nya. Sebelumnya nanti saya akan membagikan screen saya. Tunggu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, lanjut saja ya ke desain. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan parameter yang kami gunakan dalam mendesain antena pada proyek kali ini menggunakan desain yang sudah final. Oke, di sini langsung saja ada parameter WS yang di sini sudah saya deskripsikan sebelumnya, yaitu merupakan lebar substrat. Jadi maksud dari lebar substrat ini tuh lebar dari sebentar, ada kendala. Sebentar ya. Lebar dari titik yang sini sampai sini. Lalu di sini dengan nilai 120. Oh ya, sebelumnya nilai parameter yang kami gunakan itu kami gunakan dengan skala milimeter ya. Jadi ini tuh 120 mm. Lalu selanjutnya ada parameter WP atau wide patch atau lebar dari patch dengan nilai 105 mm, yang mana patch itu bagian bauta ini dari sini sampai sininya. Lalu di sini ada panjang feed atau wide feed dengan nilai 3,65 mm. Lebar feed ini bisa dilihat, jadi jarak antara yang titik ini sama titik ini. Selanjutnya ada panjang substrat atau LS, yang mana panjang substrat itu bisa dilihat dari titik yang bawah ini sampai sini. Lalu ada panjang patch atau length patch dengan nilai 56 mm. Di sini bisa lihat di patch tersebut dengan nilai seperti itu. Lalu terakhir ada LF atau panjang feed dengan nilai 61 mm. Nah, di sini bisa terlihat panjang feed itu merupakan titik dari sini sampai sini. Oke, selanjutnya ada bagian bawah, yaitu kami juga membuat ilustrasi dari konektor SMA. Nah, bisa dilihat sendiri berikut bentukan dari komponennya. Oke, setelah itu
saya akan menjelaskan hasil dari simulasi proyek kami. Pertama itu kita lihat dari S parameternya. Oke, di sini S parameternya bisa terlihat ya. Kita mengkasih tanda atau mark pada dB yang dikurang minus 10 sebagai patokan. Di sini kami mendapatkan untuk frekuensi low-nya itu ada di band frekuensi 2,7 GHz. Lalu untuk frekuensi high-nya atau FH-nya kita mendapat di rentang bandwidth 3,2848 GHz. Lalu dengan return loss-nya kita mendapatkan nilai return loss sebesar 29,6 dB pada frekuensi 2,7732. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang far field. Nah, di sini bisa dilihat gitu bentukan dari pola radiasi antena yang telah kami buat. Berikut bentuk 3D-nya. Setelah itu sebentar. Oke, setelah itu bisa dilihat di parameter sini gitu. Kita mendapatkan pada desain seperti ini, kita mendapatkan gain antena sebesar 4,11 dBi yang mana telah mencukupi dari desain yang kita atau yang telah ditentukan yang mana harus melebihi dari 3 dBi. Setelah itu kita ganti parameternya menjadi directivity. Nah, di sini terlihat bahwa nilai directivity dari antena yang sudah kita desain itu menunjukkan nilai 7,849 dBi. Oke, sekarang lanjut. Kita menuju HPBW dan HPBH. HPBE dan HPBWH. Oke, ketika cut angle-nya 0 derajat, di sini kita mendapatkan nilai dari angular wide 3 dB-nya sebesar 95,2 degree. Dan bisa terlihat ini menunjukkan pola radiasi seperti unidireksional yang mana mengarah ke satu arah. Selanjutnya kita ganti 90 derajat untuk HPBWH. Tunggu sebentar. Oke, di sini agak melebar ya, tetapi tetap untuk main lobe-nya itu mengarah ke salah satu sisi. Bisa dilihat dengan nilai angular wide-nya dengan 3 dB dengan nilai 51,4 degree. Mungkin sekian penjelasan dari simulasi CST-nya. Saya kembalikan ke presentasi selanjutnya. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan untuk paparan pengukuran. Mungkin akan dijelaskan pada desain finalnya. Nah, di mana sebelum kita membuat sebuah antena itu kita harus mempunyai spesifikasi. Nah, spesifikasinya itu dari 2650 MHz sampai 3000 harus buat itu adalah 550 MHz dengan gain-nya itu lebih dari sama dengan 3 dan return loss-nya itu adalah lebih dari sama dengan 10.
Nah, mungkin di sini terdapat bandwidth dan return loss pada hasil simulasi dapat dilihat pada gambar di samping pada sebelah kanan, di mana didapatkan untuk bandwidth-nya itu sebesar 579 dengan band frekuensinya itu 2705 MHz sampai 3284 MHz. Next. Nah, di sini ada bandwidth dan return loss untuk hasil realisasinya, di mana pada hasil realisasi ini kita didapatkan dua bandwidth. Dengan bandwidth pertamanya itu dari band frekuensi 2812,9 MHz sampai 3084,1 MHz, di mana didapatkan sebuah bandwidth-nya itu 271,2 MHz, dan untuk bandwidth keduanya itu didapatkan dari 3227 MHz sampai 3335 MHz dengan frekuensinya itu bandwidth-nya itu 108 MHz. Next. Nah, di sini didapatkan bandwidth dan return loss-nya perbandingannya pada simulasi dan realisasi, di mana didapatkan di sini juga dapat dilihat pada return loss-nya, di mana untuk return loss pada hasil simulasi itu didapatkan 29,6 dBi dengan sebuah hasil realisasi dengan dual band-nya itu pada pertama itu 17,89 dBi dan yang kedua itu adalah 16,09 dBi. Next. Nah, di sini juga ada paparan pengukuran pada pengukuran gain-nya. Nah, di mana di mana didapatkan daya untuk DUT itu adalah min 41,87 dBm dan untuk daya antena referensinya itu minus 34,70 dBm. Next. Nah, pada pengukuran gain itu, nah tadi kan saya sudah dijelaskan, sudah disebutkan bahwa untuk hasil pengukuran pada DUT dan antena referensinya itu minus 41,87 dBm dan minus 34,70 dBm. Nah, di sini tuh kita harus melakukan perhitungan untuk gain antena DUT-nya, yaitu dengan daya antena DUT dikurangi daya antena referensi, yaitu horn, ditambah gain antena referensi. Nah, didapatkan yaitu minus 41,87 dBm dikurangi minus 34,70 dBm ditambah 12 dBi, yaitu hasilnya itu adalah 4,83 dBi. Nah, ini adalah untuk gain pada hasil realisasi, yaitu 4,83. Next. Nah, di sini ada sebuah tabel, di mana tabel ini itu adalah hasil dari kesimpulan dari sebelum paparan pengukuran yang barusan saya jelaskan, di mana untuk spesifikasinya itu dari 2650 sampai 3200 MHz dengan frekuensinya itu 550 MHz dengan gain dBi-nya itu adalah kurang lebih dari sama dengan 3 dan return loss-nya itu harus lebih dari sama dengan 10. Untuk hasil simulasinya didapatkan 2705 sampai 3284 MHz dengan bandwidth-nya itu 579 MHz dengan gain-nya itu adalah 4,011 dBi dan return loss-nya itu 29,6 dBi dan hasil realisasinya itu yaitu ada dual band. Nah, yang pertama itu adalah band frekuensinya dari 2812,9 sampai 3084,1 MHz dengan frekuensi dengan bandwidth-nya itu 271,2 MHz dan return loss-nya itu 17,89. Untuk band keduanya itu dari 3227 sampai 3325 dengan bandwidth-nya itu 108 MHz dengan return loss-nya itu 16,09 dBi. Nah, untuk gain-nya itu pada dual band ini didapatkan 4,83 dBi. Next. Di sini saya akan menjelaskan analisanya itu bahwasanya pada optimasi antena microstrip menggunakan metode parasitik dan DGS sirkular memberikan peningkatan pertama yang signifikan dalam simulasi. Nah, dengan 5 lubang sirkular
Simulasi menghasilkan bandwidth sebesar 5.579,3 MHz dengan return loss-nya itu minus 29,6 dB dan gain-nya itu 4,011 dBi dan directivity-nya itu 7,849 dBi. Hasil ini memenuhi spesifikasi yang diharapkan seperti bandwidth lebih dari 550 MHz dan gain-nya itu lebih dari sama dengan 3 dBi. Dengan pencocokan impedansi yang sangat baik, kombinasi parasitik dan DGS sirkular terbukti bahwa efektif dalam memperluas bandwidth dan meningkatkan pencocokan impedansi serta memberikan stabilitas pada pola radiasi antena. Namun, pada hasil realisasi menggunakan material FR4, bahwasannya performa antena itu mengalami penurunan akibat keterbatasan material dan toleransi aplikasi. Nah, bandwidth yang dihasilkannya itu turun menjadi 290 MHz, yaitu berkurang sekitar 47,27% dari target. Nah, dengan return loss itu mencapai minus 17,89 dBi, tetapi menunjukkan pencapaian impedansi yang baik. Meskipun begitu, gain pada realisasi juga meningkat secara signifikan hingga 4,83 dBi. Nah, ini tuh mengindikasi efisiensi radiasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan simulasi. Kombinasi metode ini berhasil meningkatkan gain dari return loss antena meskipun realisasi fisiknya masih memiliki kendala dalam pencapaian bandwidth yang optimal. Next. Nah, untuk kesimpulannya itu, untuk optimasi antena microstrip dengan metode parasitik dan DGS, sirkular efektif meningkatkan performa antena terbukti dari hasil simulasi yang menunjukkan bandwidth dari 579,3 MHz dengan return loss minus 29, dBi dan gainnya itu 4,011 dBi dengan directivity-nya 7,849 dBi. Nah, ini itu memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Namun, pada realisasi, fisik menggunakan material FR4 mengalami penurunan performa, terutama pada bandwidth yang hanya mencapai 290 MHz, yaitu turun sekitar 47,27% dari simulasi. Nah, meskipun gain meningkat menjadi 4,83 dBi, menunjukkan efisiensi radiasi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kombinasi metode ini berhasil meningkatkan gain dan mencocokkan impedansi, tetapi tantangan pada material dan fabrikasi memenuhi pencapaian bandwidth yang optimal. Nah, untuk sarannya itu kita harus meningkatkan performa antena microstrip pada realisasi fisik. Disarankan menggunakan material substrat dengan kehilangan dielektrik atau dielektrik loss-nya itu lebih rendah dari menggunakan FR4 agar bandwidth-nya itu dapat mendekati hasil simulasi. Nah, selain itu, optimasi pada proses fabrikasi diperlukan untuk meminimalkan toleransi produksi yang mempengaruhi hasil antena, dan pengujian lanjutan dengan berbagai variasi geometri DGS dan parasitik juga dapat dilakukan untuk memenuhi konfigurasi yang lebih optimal. Akhirnya, pengembangan metode simulasi yang lebih mendekati kondisi nyata dapat membantu mengurangi kesenjangan antara hasil simulasi dan realisasi fisik. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin tadi ya terakhir dari presentasi atau pemaparan proyek pendesainan antena pada kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami selaku kelompok 3 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.